Pemangkasan. Pemangkasan merupakan kegiatan peremajaan tanaman teh yang dilakukan secara berkala setiap 4 tahun sekali. Tujuan utama pemangkasan adalah untuk mempermudah perusahaan baru supaya menghasilkan daun teh yang baik, membentuk dan meremajakan cabang-cabang pohon teh sehingga memperoleh sistem percabangan yang sehat dan melebar. Selain itu, pemangkasan bertujuan untuk mengembalikan tinggi pohon teh dengan ketinggian yang memungkinkan untuk mematikan, mempertahankan tanaman supaya tetap dalam fase vegetatif. Alat yang digunakan untuk pemangkasan adalah parang pangkas yang harus dalam kondisi tajam agar ranting atau cabang yang dipotong tidak pecah atau rusak. Penyiangan eks pangkas. Penyiangan eks pangkas adalah kegiatan pemeliharaan khusus dengan merapikan dan menyiang ranting-ranting sisa pemangkasan. Ranting-ranting sisa pemangkasan tanaman teh disusun di tengah-tengah tanaman teh agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas baru dan bertujuan untuk menekan pertumbuhan gulma. Penyiangan eks pangkas dilakukan 1 bulan setelah dilakukan pemangkasan tanaman teh dengan rotasi 4 tahun sekali. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara manual maupun kimia, yang penting kebun tetap bersih dan tanah tetap gembur. Dongkelan. Dongkelan merupakan kegiatan pengendalian gulma yang dilakukan dengan mencabut tanaman gulma hingga akarnya pada sekitaran tanaman teh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah persaingan penyerapan unsur hara dalam tanah antara tanaman gulma dengan tanaman teh. Dongkelan dilakukan karena pengendalian dengan kimiawi tidak dapat mengurangi pertumbuhan gulma jenis kayu-kayuan. Dongkelan dilakukan secara mekanis menggunakan cangkul atau mencabut dengan tangan. Alat yang dipakai dalam sistem dongkel ini adalah cangkul dan tangan saja. Kegiatan ini dilakukan dengan mencabut sampai akar-akar gulma yang berada atau hidup di sekitar tanaman teh. Rotasi pusingan dongkelan dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sebanyak 2 kali per blok. MRTP atau mencabut rumput di atas bidang petik adalah kegiatan pemeliharaan dan pengendalian gulma pada tanaman teh dengan cara mencabut rumput atau gulma yang berada di atas bidang petik tanaman teh. Kegiatan ini dilakukan maksimal 3 hari sebelum panen atau seminggu sebelum lahan yang dikerjakan dipanen. Chemical weed control. Tujuan pengendalian gulma pada tanaman teh tidak semata-mata memberantas gulma secara total, melainkan mengendalikan pertumbuhan populasi jenis gulma tertentu yang tergolong ke dalam jenis gulma lunak atau softweed. Dosis yang digunakan adalah Samurai 150-200 cc per 15 liter air dengan total kebutuhan air 135 liter air dan 1620 total yang dipakai menggunakan 9 alat semprotan. Waktu penyemprotan dilakukan pada jam 8 sampai 11 siang. Penggunaannya disemprotkan pada gulma yang tumbuh akan tetapi tidak mengenai tanaman teh untuk menghindari kerusakan pada tanaman utama. Pemeliharaan jalur. Pemeliharaan jalur merupakan kegiatan memperluas jalur atau jarak antar tanaman teh. Hal ini untuk mempermudah akses jalan saat proses pemanenan berlangsung. Pemeliharaan jalur dilakukan 3 kali 1 tahun. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tujuan pemberantasan hama dan penyakit adalah untuk menjamin tercapainya target produksi, menjamin mutu daun tidak rusak, dan menjaga kesehatan tanaman agar tidak menjadi lemah. Pemupukan via daun. Pupuk daun yang digunakan mengandung bahan aktif kenvolan dengan dosis pengaplikasian 150 ml per 50 liter air untuk 1,5 hektar. Pupuk daun diaplikasikan menggunakan alat mist blower dan pengaplikasian pupuk daun menggunakan mist blower diarahkan mengikuti arah angin agar butiran semprotan mist blower menyebar secara merata ke permukaan daun teh. Pengaplikasian pupuk daun dilakukan dari jam 7 sampai 10 pagi ketika cuaca cerah. Pemupukan daun dilakukan 10 hari setelah panen dengan pengaplikasian 1 mist blower untuk 4 jalur dengan target 3 mist blower untuk 1 hektar.
Pada proses pemanenan daun teh basah menggunakan gunting dan alat berupa single operation electric. Petikan produksi merupakan proses pengambilan semua pucuk teh yang telah matang petik dengan tujuan memperoleh produksi daun yang memenuhi syarat mutu pengolahan. Pemetikan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan alat bantu seperti gunting dan mesin. Prosedur pengangkutan pucuk segar dari kebun ke pabrik yang dimulai dari penimbangan hingga pengangkutan. Selama pengangkutan, pucuk teh tidak boleh dipadatkan, diinjak atau diduduki dan truk harus dilengkapi dengan atap atau tenda sebagai pelindung. Yang paling penting, pucuk teh segar harus diangkut secepat mungkin ke pabrik untuk mencegah kelayuan sebelum sampai ke tempat pengolahan. Setelah dilakukan pemanenan, fishnet yang berisi daun basah ditimbang, kemudian diangkut menggunakan truk menuju pabrik. Isian truk untuk pengangkutan maksimum 4 ton. Proses pengolahan teh hitam dimulai dengan stasiun penerimaan daun basah. Setelah itu, pucuk teh basah dipindahkan dari pendopo ke tempat WT atau withering road dengan menggunakan monorail. Proses yang dilalui setelah penerimaan bahan baku dalam pengolahan daun teh adalah pelayuan. Pelayuan bertujuan untuk mengurangi kadar air hingga 70%. Withering trough merupakan alat yang berfungsi untuk menghamparkan pucuk teh yang akan dilayukan. WT memiliki prinsip kerja mengalirkan udara segar dan udara panas yang berasal dari heat exchanger dengan bantuan blower yang dialirkan di bawah hamparan pucuk teh segar dalam WT. Waktu pelayuan dari pucuk segar ke daun layu memakan waktu 16-18 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Hasil pelayuan yang baik ditandai dengan pucuk layu yang berwarna hijau kekuningan, tidak mengering, tangkai mudah menjadi lentur, hingga digenggam terasa lembut dan bila dilemparkan tidak akan buyar, serta timbul aroma yang khas seperti buah masak. Analisa mutu pucuk daun teh segar memiliki rentang nilai mutu maksimum 60%. Mutu pucuk daun teh segar mempengaruhi biaya pembayaran lapangan yang diberikan kepada para pemanen. Selain itu, kualitas akhir pengolahan bubuk teh hitam juga dipengaruhi oleh mutu pucuk sehingga sangat perlu diperhatikan bagian pucuk teh segar yang dipetik, yaitu pucuk segar mutu halus dan kasar. Setelah itu, daun teh dimasukkan ke dalam mesin OTR untuk proses penghalusan daun teh. Untuk memasukkan daun teh ke dalam mesin OTR memanfaatkan lubang pipa di mana lubang pipa tersebut berada pada atas mesin OTR. Sehingga dengan memasukkan daun teh ke dalam pipa, otomatis daun teh akan langsung masuk ke dalam mesin OTR. Tujuan utama penggulungan dalam pengolahan teh adalah untuk memecah dan menggiling seluruh bagian pucuk agar proses oksidasi enzimatis dapat berlangsung secara merata. Pada proses penggulungan terdapat beberapa jenis mesin yang digunakan, yaitu mesin OTR, mesin PCR, dan mesin RV. Suhu ruangan penggulungan yaitu 22-24 derajat Celcius. Pada proses penggulungan ini akan menghasilkan 5 jenis bubuk teh, yaitu bubuk 1, bubuk 2, bubuk 3, bubuk 4, dan yang paling kasar disebut badak. Dimasukkan bubuk layu ke dalam OTR sebanyak 375 kg, digulung selama 45-55 menit. Kemudian pucuk layu diayak sehingga menghasilkan bubuk 1. Kemudian dimasukkan bubuk kasar ke press cup roller atau PCR selama 35 menit sebanyak 350 kg. Proses dalam PCR meliputi 15 menit di press, 5 menit dinaikkan, 10 menit di press, dan 5 menit diangkat. Selanjutnya dialirkan ke mesin ayakan yang menghasilkan bubuk 2. Dimasukkan bubuk kasar dari mesin kasaran ke dalam mesin RV, digiling selama 5-10 menit lalu diayak kembali. Bubuk yang lolos disebut bubuk 3. Kemudian dimasukkan bubuk kasar dari bubuk 3 ke dalam mesin RV, kemudian diayak kembali. Bubuk yang dihasilkan disebut bubuk 4. Bubuk yang tidak lolos ayakan disebut badak. Badak merupakan sisa-sisa bubuk kasaran yang berisi batang daun teh yang sulit dihancurkan. Bubuk teh selesai melalui proses penggulungan, bubuk teh kemudian difermentasi dengan cara mendiamkan bubuk teh di sebuah ruangan yang dilengkapi humidifier. Oksidasi enzimatis bertujuan untuk mengubah polifenol menjadi senyawa yang membentuk karakteristik warna teh hitam. Menjaga temperatur bubuk maksimal 28 derajat Celcius, suhu ruangan maksimal 26 derajat Celcius,
RH ruangan agar mencapai kurang dari 95% dengan menyetel mesin pelembab atau pengabut. Kemudian dilakukan proses pengeringan yang bertujuan untuk menghentikan reaksi oksidasi enzim dan memperoleh hasil akhir berupa teh kering yang tahan lama disimpan, mudah diangkut, dan diperdagangkan. Mesin yang digunakan adalah mesin fluid bed dryer atau FBD untuk bubuk yang relatif kecil seperti bubuk 1, 2, dan 3. Pengeringan bubuk teh di dalam FBD berlangsung selama 13 menit. Sementara mesin two-stage dryer atau TSD untuk menaikkan bubuk yang ukurannya lebih besar dari mesin FBD seperti badak. Pengeringan teh di dalam TSD berlangsung selama 22 menit. Setelah dilakukan pengeringan, bubuk teh dibawa ke bagian prasortasi. Prasortasi dilakukan untuk membersihkan bubuk yang telah dikeringkan pada mesin FBD maupun TSD. Di bagian sortasi, bubuk teh kering hasil pengeringan yang masih tercampur serat dan gagang panjang dipisahkan memakai mesin Middleton. Selanjutnya, bubuk diayak di mesin insan untuk mendapatkan setiap jenis teh. Dipindahkan bubuk 1, bubuk 2, bubuk 3, bubuk 4, dan badak dari mesin selo ke nisan untuk memecah bubuk menjadi beberapa jenis bubuk teh dengan ukuran mash ayakan yang berbeda-beda pada setiap talang. Pada proses pengepakan dilakukan pemindahan teh jadi dari bin ke mesin blender menggunakan transfer ban. Dilakukan penyablonan merek Peppersack yang digunakan memuat informasi yaitu nama jenis teh, nomor chop, nomor urut Peppersack, berat neto, berat bruto, dan tanda SNI untuk jenis teh yang sudah mendapatkan sertifikat. Dibuka klep untuk pengisian hopper dan Peppersack setelah blender penuh. Diambil sampel sebanyak 40 kotak untuk setiap jenis bubuk, kemudian dibawa ke ruangan tea tester. Ditutup corong kemasan Peppersack menggunakan selotip dengan rapi. Dilakukan penggetaran Peppersack menggunakan mesin getar